Shalom, perkenalkan nama saya Jordian Riko Rustanto, kelas A1, ingin mempresentasikan ringkasan materi kewirausahaan. Yang bagian pertama, menjadi wirausaha. Karakteristik usaha mikro dan kecil. Untuk sisi positifnya, tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, dan self or family financing. Untuk negatif, informal, skala ekonomi rendah, tidak ada standar dan SOP, belum menerapkan prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, dan pengembangannya yang terbatas. Lanjut. Seorang wirausaha menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh, bersahabat dengan ketidakpastian, dan menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Usaha yang sesungguhnya didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian dengan ketulusan kerja keras dan inovasi, bukan sebuah jalan pintas untuk secara cepat menjadi kaya, membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income tetapi real, dan pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting. Usaha spekulatif didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting keuntungan diri sendiri, dan pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Bagian 2, berpikir perubahan. Hambatan persepsi memulai usaha, merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, tidak berbakat, tidak punya modal. Untuk memulai bisnis hanya perlu 3M, motivasi, mindset, dan make it. Bagian 3, berpikir kreatif. Hambatan kreativitas, ekspresif, intelektual, environmental, cultural, imagination, emosional, persepsual. Berpikir kreatif dan melihat dengan sudut pandang baru. Melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Contoh, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Teknik visual thinking yaitu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bagian 4, berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha yang mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat, yaitu orientasi PDCA, Plan, Do, Check, and Action. NATO, No Action Talk Only, yang hasil gosip dan konflik. NADO, No Action Dream Only, hasil visi karya seni. Dan NACO, No Action Concept Only, hasil teori dan falsafah. Eight Habits of Highly Effective People yang dikemukakan oleh Stephen Covey. Yang pertama, proaktif. Kedua, bermula dari ujung pemikiran. 3, dahulukan hal yang utama. 4, berpikir menang-menang. 5, memahami untuk dipahami. 6, sinergi. 7, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. 8, menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Yang pertama, proaktif. Mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran, tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Agar mencapai tujuan yang benar, tulis misi pribadi yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup.
Bagian 3, dahulukan hal yang utama. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Keempat, berpikir menang-menang. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Menang, Anda kalah; rugi, saya hanya menang sekali. Kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali. Kalah dan Anda juga kalah, untuk apa kita teruskan kerjasama ini? Menang dan Anda juga menang, akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Lima, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan, open mind, untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. 6. Sinergi. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarkanlah musik yang menggairahkan. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Poin 8. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Potensi diri pada 4 elemen utama, yaitu pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Bagian 5, pengambilan risiko. Konsep risiko. Definisi risiko: ketidakpastian, konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, risiko dan pengambilan keputusan bisnis, hubungan antara risk, risiko, rizki, rezeki. Motivasi mengambil risiko: menginginkan pengembalian yang sepadan, mampu mengkalkulasi risiko. Dan kedua, kepepet, tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Jenis-jenis risiko dalam bisnis: risiko murni, seperti risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, risiko operasional lainnya, dan bencana alam. 2. Risiko spekulatif, risiko perubahan harga, baik harga input maupun perubahan harga output, dan risiko kredit. Bentuk kerugian akibat risiko: kerugian langsung, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. 2. Kerugian tidak langsung: kemungkinan sales profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, kerugian lainnya. Bagaimana mengkalkulasi risiko? Tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi. Frekuensi: tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Dampak: hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi dikali dampak. Bagian 6, kepemimpinan. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin, teori ciri, dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok, teori perilaku. 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif terdiri dari dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Perilaku pemimpin yang efektif: memberikan contoh kepada para karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan, dan dengan bergairah mengejarnya. Memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka, dan menghargai dan mendukung para karyawan. Perilaku pemimpin yang efektif lanjutan: berkomunikasi dengan para karyawan, menghargai keragaman para pekerja,
merayakan keberhasilan para pekerja, mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor, dan menatap terus masa depan. Bagian 7, etika bisnis. Apakah etika dan bagaimana berbisnis dengan etis? Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Cara berbisnis, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis, meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Mentaati tata nilai, walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika perusahaan yang tumbuh menjadi besar, dimulai dari orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata apalagi dalam bertindak, dan bekerja dengan tata nilai, dan merekrut orang dengan melihat nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai yang sehat dari awal. Bagian 8, faktor X. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu melekat pada diri masing-masing, dan baru menjadi faktor X kalau berhasil menemukan pintunya. Maka temukan dan ketuklah pintu itu. Sikap terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang didapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya bermacam-macam. Ada yang mendiamkan saja. Ia adalah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan dirinya. Mengirim sinyal positif. Mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya. Apakah itu penampilannya menarik, suaranya yang khas, dan sebagainya. Mencari pintu, mengetuk pintu. Mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu lain, terus mencari dan mengetuknya. Dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seseorang yang mencari pintu. Sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Untuk menemukan pintu itu, harus mengetuk dan menemukannya, melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. X kecil dan X besar. Faktor X adalah sesuatu yang harus dicari. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, namun itu hanyalah X kecil, yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Identifikasikan faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ada pada diri masing-masing. Bentuk X pun bermacam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, dan pendidikan. Karakteristik faktor X. Pertama, merupakan penentu keberhasilan. 2, merekat pada diri manusia. 3, tidak diperoleh dalam waktu sekejap. 4, namun dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. 5, dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Dan 6, sekali tumbuh, dapat dipakai untuk usaha lainnya. Bagian 9, mencari gagasan usaha. Metode ATM, mempelajari bisnis yang sudah ada, mengkaji input dan output suatu bisnis, menganalisa tren populasi dan data demografi, mengkaji tren ekonomi, meniru dan memodifikasi 4P, place, price, product, promotion. Ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik, yaitu pasar, potensi pertumbuhan pasar,
biaya, dan resiko. Pasar, jenis produk seperti customized atau massal, besar ukuran, sasaran, STP, pengembangan. Ekonomi, margin cukup, tahan lama. Resikonya, apakah persaingannya ketat atau tidak, dan apakah sulit atau mudah untuk ditiru. Bagian 10, pemasaran. Barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang konsumsi atau consumer goods yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Pemasaran barang industri yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Pemasaran pada jasa yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Dan pemasaran gagasan. Strategi pemasaran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Taktik pemasaran ada 3 poin. Diferensiasi terdiri dari produk, service, people, image. Bauran pemasaran terdiri dari produk, price, place, promotion, dan penjualan. Feature selling, benefit selling, dan solution selling. Bagian 11, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Money management strategies. Strategi pengelolaan uang yang efektif meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan catatan keuangan pribadi, mengawasi anggaran rumah tangga, menangani buku cek, dan mencapai tujuan keuangan berdasarkan perencanaan yang cermat melalui laporan neraca dan arus kas. Neraca juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, mencantumkan semua item nilai dan semua jumlah hutang. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas merangkum semua penerimaan dan pembayaran kas untuk jangka waktu tertentu. Anggaran menilai situasi keuangan saat ini, memberikan arahan untuk mencapai tujuan keuangan, menciptakan tunjangan anggaran, dan memberikan umpan balik untuk mengevaluasi tujuan yang direncanakan. Model kerja pengelolaan memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memilikinya arus kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dan biaya operasional mendatang. Pertimbangan siklus konversi tunai, ROIC, pengembalian modal investasi, dan CC, cost of capital. Daerah, manajemen utang tunai, manajemen persediaan, manajemen AR, dan manajemen AP. Bagian 12, memulai usaha baru. Action untuk memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan mengacu pada business plan, seperti sales and marketing, operasional, dan keuangan. 11 hal praktis dalam memulai usaha. Memilih nama dan buat logo, memilih tempat usaha, beli perlengkapan, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi, merekrut pegawai, melakukan training persiapan dan uji coba, memproduksi alat-alat promosi, pilihan secara legal atau informal, peresmian, proses tambahan, dan belajar dari common mistake. Bagian 13, rencana bisnis. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis, risiko bisnis, kerumitan proses produksi, transaksi bisnis, pembaca rencana bisnis, langkah awal menjadi wirausaha, alat bantu dalam mensistemasikan, dan logika bisnis. Rencana bisnis versus perencanaan bisnis dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang dimensinya terdiri dari waktu, kompleksitas, struktur, dan jangka waktu. Rencana bisnis yang baik terdiri dari singkat dan padat, terorganisir rapi dengan penampilan menarik, rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan risiko bisnis yang signifikan, tim terpercaya dan efektif, fokus, target pasar, realistis, dan spesifik. Hal yang mendasar,
Awali dengan ide bisnis. Sebagai jawaban, Anda adalah orang yang tepat. Cara menghasilkan keuntungan, siapa pemilik produk, dana untuk memulai bisnis. Bagian utama rencana bisnis. Konsep bisnis bidang industri, struktur bisnis penawaran produk jasa, cara mensukseskan bisnis. Pasar market konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan, posisi dalam persaingan. 3. Rencana keuangan estimasi pendapatan, analisis break even. Komponen rencana bisnis terdiri dari ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, strategi pemasaran, analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, dan analisis rencana keuangan. Ringkasan eksekutif terdiri dari konsep bisnis, misi perusahaan, produk jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, dan keuangan. Poin kedua, gambaran perusahaan terdiri dari identitas perusahaan, visi dan misi perusahaan, gambaran sekilas tentang produk jasa, perkembangan sampai saat ini, dan status hukum dan kepemilikan. Poin 3, strategi pemasaran, tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, dan karakteristik pasar. Poin 4, analisis persaingan terdiri dari pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pangsa pasar, dan kelebihan dibanding pesaing. Poin 5, rencana desain dan pengembangan terdiri dari tujuan usaha jangka panjang, strategi, sasaran dan jadwal pencapaian, evaluasi risiko, dan exit plan. Poin 6, rencana operasi dan manajemen terdiri dari fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, R&D, pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, dan lain-lain. Poin 7, analisis rencana keuangan terdiri dari proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaan, asumsi yang digunakan, dan analisis break even, payback period, IRR, dan NPV. Sekian hasil dari ringkasan materi kewirausahaan, dan terima kasih atas perhatiannya.